Belajar bos. Jangan lihat dirimu sekarang, lihat yang akan datang. Saya selalu dibilangi dulu orang, tapi saya bilang, oke, kau hina saya, tapi lihat saya 15 tahun yang akan datang. Tunggu waktunya, kita buktikan siapa yang menjadi orang terhormat. Begitu kalian camkan, nah hina kau sepupumu, nah remehkan kau temanmu, nah injak-injak harga dirimu sekelasmu. Jangan kau membalas, karena kalau kau membalas sama derajatmu di depan Allah. Tapi kau tenang saja, kau belajar dengan baik, jangan kau hina orang, muliakan gurumu, perbaiki akhlakmu, tunaikan ibadahmu. Insya Allah 15 tahun yang akan datang Allah yang muliakan kalian. Tapi Allah, kita orang Islam itu Pak, sudah didoktrin dari kecil. 3 rahasia Allah yang tidak boleh kau campuri hambaku. 1, jodoh. Bapak percaya sekali ini jodoh. 3 tahun pacaran, bukan jodoh, tidak nikah Pak. Begitu putus, baru 1 bulan pacaran, dipaksa nikah, didapat sama security. Jodoh bos, jodoh. Kadang-kadang kita lihat, jelek betul suaminya, istrinya kok cantik. Jodohnya bos. Itu jodoh, rahasia Allah. Yang kedua, kata Allah, jangan kau campuri hambaku. Apa itu? Ajal. Biar kau mau sekali mati, kalau tidak tiba ajalmu, kau tidak mati. Biar tidak mau mati, kalau tiba ajalmu, pasti kamu mati. Ini 2, kita hakul yakin Pak. Tapi setan masuk yang ketiga Pak, rezeki. Setan masuk, dia masuki kita dengan kalkulator. Dia masuki kita dengan, kok tabunglah, inilah. Pada rezeki Pak, kalau bukan rezeki kita, tidak masuk. Coba lihat Pak, di pasar-pasar, sama barangnya, sama teknik promosinya, sama harganya. Ada yang laris, ada yang gulung tikar. Rezeki Allah yang ngatur. Cewek di Rusia nggak bisa bilang bagus. Cewek di Jepang nggak bisa bilang cakep. Cewek di Cina nggak bisa bilang bagus. Cewek di Indonesia nggak bisa bilang maaf, aku yang salah. Malang City Producer Club. Remake. Banyak orang yang benci saya, tapi saya nggak peduli, nggak takut saya dibenci sama orang. Penting saya nggak dibenci Tuhan. Hidup hanya sekali, dan mari nikmati. Don't worry, be happy. Hidup hanya sekali, dan mari nikmati. Rezekiku ora mungkin nambah. Sehebat apapun saya kerja nggak nambah, saya nggak kerja juga nggak nambah. Jadi jangan pernah berpikir kerja untuk nambah rezeki, tiwas capek. Kerja itu bukan untuk nambah rezeki. Nanti kalau setelah kerja rezekinya nggak nambah, protes, kok nggak nambah? Kok utang tambah banyak? Ya kan? Terjadi atau nggak terjadi itu? Terjadi. Jadi kerja bukan untuk nambah rezeki, kerja itu untuk takwa, ibadah. Nah, mari kita sekarang set pola pikir kita di situ. Saya bangun pagi ibadah, saya waktu menjelang siang ibadah, saya menjelang sore ibadah, saya malam ibadah. Kalau saya berangkat ke pasar, saya harus berangkat ini untuk ibadah. Di pasar saya harus ibadah. Kalau udah mikirnya ibadah, nggak mikir tuh namanya duit lagi. Hey, jika kamu melihat video ini bukan suatu hal yang kebetulan untuk kamu. Ketika iblis terus membuat kamu untuk melihat masa lalu kamu, itu artinya ada sesuatu hal di masa depan yang iblis tidak mau kamu untuk melihatnya. Ingat itu. Lihat saya rapih? Iya. Ternyata saya sedang ambil video, tapi di balik kamera ini kelihatan berantakan, ada kabel, sendal jepit, celana pendek. Demikian pula kalau kita melihat hidup orang kok kayaknya aman-aman aja ya, kok baik-baik aja ya. Jangan iri, jangan bilang Tuhan gak adil. Mereka juga punya masalah. Jadi kita harus bersyukur dan menerima keadaan kita hari ini supaya kita boleh enjoy menjalani semua yang Tuhan percayakan. Masih sayang-sayangan? Telepon dia sekarang, aku mau tahu dia siapa. Iya maaf, aku salah. Ayo kita pulang yuk. Apa salah kamu? Salah gua. Harusnya gua nggak ngeliat HP lu. Jangan bergaul dengan orang yang senasib, kecuali untuk menuntun mereka. Orang kalau kepahitan kan suka
bergaul dengan orang yang kepahitan. Orang yang kecewa kan menjadi barisan sakit hati. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, saya tahu. Tapi manusia yang bermentalitas korban bukan menajamkan. Mereka akan saling membunuh spirit satu dengan yang lainnya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, bahkan membunuh iman. Sehingga gugur yang namanya keyakinan dan kepercayaan. Bergaulah dengan orang yang sudah menang. Hati-hati dua hal ini ya. Orang yang suka ambisi di area baru, sedangkan dia tidak menguasai bidangnya. Dia nggak lihat prosesnya. Be very careful. Satu bidang itu salah atau benar, asal itu bukan kriminalitas. Itu nggak bisa, itu relatif per orang. Bidang itu benar buat saudaraku, tapi kalau saya masuk ke situ saya salah, karena saya nggak menguasai bidang itu. Saya berjudi di sana. Bagi orang lain, mereka itu study for it. Mereka belajar. Bagi mereka bukan area abu-abu. Bagi mereka di situ adalah suatu medan perang yang mereka terlatih untuk itu. Saya nggak begitu. Jangan coba-coba. Belajarlah setia dengan 5 roti 2 ikan. Apapun yang setelah Anda jalankan, sinergikan hidupmu dengan itu. Dan belajar tanggung jawab dulu dengan hal yang demikian. Miliki perencanaan yang matang, karena itu jangan rencana sendiri. Libatkan keluarga. Libatkan orang-orang yang baik, yang dapat dipercaya. Yang dewasa rohani. Ada contoh A dan B, sama-sama misalnya digaji 1 juta, ya. Kemudian ada pekerjaan. Dari pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5. Si A berpikir kalau digaji 1 juta, saya kerjakan 2 pekerjaan aja deh. Tahu juga udah cukup. Sementara si B, dia berpikir, kasihan perusahaan, aku harus kerja lebih sungguh-sungguh. Aku ngerjakan 4 saja deh. Kira-kira menurut saudara enak jadi mana? Pasti kita bilang enak jadi A dong. Kerjanya nggak banyak, ngapain jadi B? Padahal sesungguhnya B ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengerjakan sesuatu yang terbaik. Maka saya percaya, apabila perusahaan pun tidak memperhitungkan dia, Tuhan pasti memperhitungkan dia. Dan mungkin perusahaan tetangga akan ngelirik dia. Dan dia akan dapat sesuatu yang luar biasa. Mumpung masih muda, jangan jadi orang yang malas. Kita harus berusaha melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Perhatikan, semua orang kecil sering bilang nggak mungkin. Perhatikan itu. Semua orang yang hidupnya rata-rata mengatakan nggak mungkin. Orang-orang yang hebat tidak pernah bilang tidak mungkin. Dia bilang harus kita mungkinkan. Ada satu nasihat. Kalau kamu ingin bahagia untuk 1 jam, tidurlah. Kalau kamu ingin bahagia untuk 1 hari, lakukanlah hobimu. Tapi kalau kamu ingin bahagia untuk selamanya, bantulah orang lain. Dia menghina saya. Apa sih urusan kita dengan mulut orang? Kita sakit hati kan bukan karena dihina. Kita sakit hati karena ingin dihormati. Perlu kita balas, mau ngapain ngebalas? Kalau kita sebel ke orang, habis waktu kita, kotor hati kita. Udah biarin. Mending bersih-bersih aja lah. Dia nggak suka ke kita, ya hak dia tuh. Nabi aja yang mulia ada yang nggak suka, apalagi kita yang nyebelin asli. Yang penting mah kita berusaha terus, kok jangan kotor hati. Kalau orang menghina, kita menghina lagi. Kalau orang melotot, kita melotot lagi. Kalau orang ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Kalau orang membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain sekolah lama-lama? Ya, kalau hanya bisa niru kejelekan, keluar dari kampus. Mau ngapain ngapalin Quran? Mau ngapain ikut pengajian kalau keterampilannya hanya niru keburukan? Orang ngomong jelek, kita ngomong bagus. Orang menghina, kita nggak usah menghina. Nggak ada orang yang nggak akan nyakitin kita, teman-teman. Dengan siapapun kita menikah, dia akan menyakiti. Karena 2 jadi 1. Ya, kalau saya buat ilustrasi, ini ada jari, ketika dia bersatu itu butuh antara ini yang robek, supaya dia bisa cleaving, dia menyatu. Makanya penyatuan terbaik melalui patah hati. Brokenness, di mana ketika istri saya menyakiti saya, ketika saya menyakiti istri saya, kita mulai sadar, kita bertobat, saling mengampuni, itu dia. Makanya jangan nikah kalau nggak mau sakit hati. Jangan pacaran kalau nggak mau sakit hati.
Saya nggak bilang pacarmu atau suami istrimu pasti selingkuh, bukan. Tapi perbedaan pendapat, mungkin pasangan kita lagi lelah, lagi capek, keluar sebuah reaksi yang nyakitin kita. Tapi that's love. Bagaimana kita akan mengalami yang namanya rasa sakit itu sendiri. Nek bojo kaya kowe, kuwi aku iso golek ganti. Tapi siji, simbokku ora mungkin enek gantine ning donya iki. Aku sebagai anake lanang simbok ora arep mindahke surgane telapake simbok ning surgamu. Paham kowe? Ngerti ora? Golek bendo, nggo ngiris tomat. Apa kuwi? Ojo kendo, tetep semangat. Monggo. Wong bayi karo rejeki ki dhisik rejeki. Nek wong salat mesti mangan, ning nek wong mangan loro mesti salat. Maksud kula nek jenengan mangan aja, nek salat aja wedi nek ora mangan. Sing wedi ora mangan wong sing ora salat, terus nyolong. Wong nyolong kae wedi nek ora mangan. Mula kowe nek salat aja nyolong. Nek kaya ngene kurang cetha ya kana golek kiai liyane. Bangun pagi aja susah, kok arep bangun rumah tangga. Ngimpi. Tangi aduh muki kemeringing.